Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abnar Oktan Zenar dengan NPM 2020 4350137. Saya ingin mempresentasikan tugas manajemen proyek, yaitu Project Manager yang sudah dibuat oleh saya sendiri dan juga Rizky Maulana. Yang pertama ada Project Manager. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi untuk membuka jasa mendesain yang bernama Picodio. Tujuan dari aplikasi Picodio ini adalah untuk mempermudah pemberian informasi bagi mereka yang ingin mencari desain yang bagus dan juga menarik. Yang kedua, memberikan desain dan fungsional sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, memberikan solusi desain untuk kebutuhan bisnis. Adapun fitur utama dari proyek sistem aplikasi desain ini mencakup yang pertama, desain dan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua, memberikan free maintenance selama 1 tahun. Terdapat beberapa resiko pada proyek ini. Resiko terbesarnya adalah kesalahan dalam memasukkan input data oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi ke dalam sistem ini, dan pengguna lupa untuk memasukkan input tentang informasi terbaru dan fitur terbaru yang sudah disediakan. Bagaimana proyek ini bekerja? Yang pertama, kita mengadakan initial meeting. Yang kedua, estimasi biaya. Yang ketiga, analisa. Yang keempat, pembuatan mockup desain. Yang kelima, proses development. Yang keenam, user acceptance. Dan yang ketujuh, launching. Di sini juga ada beberapa anggota yang berperan dalam project manager ini. Untuk yang pertama, yang memegang project manager adalah Alfian Febriansyah. Kualifikasinya berpendidikan minimal S2 bidang informatika atau manajemen dan mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dengan bukti surat referensi. Bertugas untuk memimpin, merencanakan dan membuat laporan mengenai kinerja para tim dalam mencapai target proyek di seluruh tenaga ahli yang dilibatkan. Yang kedua, sistem analis Rizky Maulana, berpendidikan minimal S2 di bidang informatika, mempunyai minimal 5 tahun dengan bukti surat referensi, bertugas untuk merancang desain input, proses hingga output. Selanjutnya, database analis yang ditugaskan oleh Anis Ika Azahra, berpendidikan minimal S2 bidang informatika, mempunyai pengalaman 5 tahun dengan bukti surat referensi, lalu bertugas membuat desain database. Selanjutnya, untuk programmer yaitu Anastasia Gabriela dengan kualifikasi berpendidikan minimal S2 di bidang informatika, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dengan bukti surat referensi, lalu bertugas membuat program dari rancangan yang telah ada ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, untuk bagian administration yaitu Abnar Oktan Zenar, berpendidikan minimal S2 bidang informatika atau administrasi perkantoran, mempunyai minimal pengalaman 5 tahun dengan bukti surat referensi, lalu bertugas mengurus estimasi biaya dan juga pencatatan data pengguna dengan lengkap. Selanjutnya ada WBS atau bisa disebut Work Breakdown Structure. Tugas proyek dapat dibagi ke dalam bagian tugas yang lebih kecil. Hasil akhir dari proses pekerjaan ini disebut dengan WBS atau Work Breakdown Structure. Penggunaan WBS dapat membantu manajemen di dalam mengidentifikasi, mengintegrasi proyek dengan proyek yang berisi tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Kami juga sudah membuat tabel WBS-nya yang sudah tertera di sebelah kiri ini. Yang pertama, ada analisa dan desain sistem. Kami menggunakan duration selama 5 hari, yaitu mulai dari tanggal 27 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022. Yang kedua, ada desain aplikasi dengan duration 5 hari. Awal mulainya yaitu 1 April 2022 hingga 5 April 2022. Selanjutnya, programming dengan duration 4 hari. Awal mulainya tanggal 6 April 2022 hingga 9 April 2022. Selanjutnya ada instalasi program dengan duration 2 hari.
dimulai dari tanggal 10 April 2022 hingga 11 April 2022. Selanjutnya ada maintenance atau pemeliharaan, durasinya selama 5 hari, dimulai dari tanggal 12 April 2022 hingga 16 April 2022. Lalu administrasinya hanya 1 hari atau bisa disebut 24 jam, yaitu dari tanggal 17 April 2022 hingga 17 April 2022. Selanjutnya, menurut Ketua Panitia, memperkirakan pengerjaan sistem informasi berbasis aplikasi web ini akan dapat diselesaikan dalam 14 hari kerja. Akan tetapi, menurut pengalaman panitia programmer pada pembuatan aplikasi web sejenis, pengodingan hanya membutuhkan 12 hari jika kondisi keadaan normal dan 17 hari jika kondisi keadaan tidak normal. Maka waktu atau durasi pengerjaan aplikasi dapat ditentukan dengan rumus, yaitu TO plus 4TM plus TP dibagi 6 sama dengan 14 tambah 4 kali 12 tambah 17 dibagi 6. Lalu di sebelahnya ada tabel yang sudah dirumuskan oleh rumus yang sebelumnya saya bacakan. Di bawahnya juga ada tabel jalur kritis. Kenapa jalur kritisnya kosong atau tidak ada? Karena kami untuk perencanaan waktunya kami sudah sesuai dan tidak ada perubahan. Selanjutnya ada estimasi biaya. Rencana anggaran estimasi untuk WBS items, ada analisa dan desain sistem dengan duration 5 hari, tarif tenaga kerjanya yaitu 7.500.000 dan jumlah tenaga kerjanya hanya 1, biaya estimasi per taksnya 7.500.000 dengan persentase 20%. Selanjutnya desain aplikasi, waktu tenaga kerjanya yaitu 5 hari dan tarif tenaga kerjanya 7.500.000, jumlah tenaga kerjanya 1, biaya estimasi per taksnya 7.500.000 dengan persentase 10%. Untuk programming, durasinya 4 hari dan biayanya 7.500.000, jumlah tenaga kerjanya 1 dan estimasi per taksnya 5 juta dengan persentase 2%. Instalasi software dengan duration 3 hari, untuk biayanya 30 juta, untuk tenaga kerjanya 1, biaya estimasi per tasknya 30 juta dengan persentase 27%. Selanjutnya training klien menggunakan duration 1 hari dengan biaya 5 juta, untuk tenaga kerja jumlahnya yaitu 1, biaya estimasi per taksnya 5 juta dengan persentase 2%. Yang terakhir ada maintenance, durationnya selama 2 hari dengan biaya 15.500.000, untuk jumlah tenaga kerjanya 1, biaya estimasi per taksnya 14 juta, persentasenya 15%. Lalu ada subtotalnya, untuk duration ditotalkan menjadi 21 hari, untuk tarif tenaga kerja ditotalkan menjadi 78, untuk biaya estimasi per taksnya ditotalkan menjadi 78 juta. Lalu ada biaya lain-lainnya 8 juta, untuk persentase 100%. Untuk budgetnya kalau ditotalkan menjadi 86 juta. Selanjutnya anggaran sebenarnya atau actual value. Bisa kita lihat di sini tabel anggaran sebenarnya. Untuk hari tetap sama dengan total 21 hari. Untuk biaya per taksnya berubah semua, dan juga biaya lainnya menambah. Untuk persentasenya pun ada yang meningkat dan juga ada yang menurun. Untuk yang pertama menjadi 9 juta dengan persentase 21%. Yang kedua 9 juta dengan persentase 14%. Yang ketiga 10 juta dengan persentase 24%. Yang keempat
2.500.000 dengan persentase 2%. Yang kelima 30.500.000 dengan persentase 28%. Yang keenam 2.500.000 dengan persentase 1%. Selanjutnya 12.500.000 dengan persentase 10%. Totalnya 76 ditambah biaya lain-lainnya 10 juta. Kalau ditotalkan semua budget 86 juta, untuk persentase menjadi 100%. Lalu selanjutnya ada tabel plan fuel. Untuk activity, analisa dan design sistem menggunakan duration 5 hari, biaya per harinya 1.500.000, kalau digabungkan menjadi 9 juta. Selanjutnya desain aplikasi, durationnya 5 hari, biaya per harinya 1.800.000, kalau digabungkan 9 juta. Yang ketiga programming dengan duration 4 hari, biaya per harinya yaitu 2.500.000, dan kalau digabungkan menjadi 10 juta. Selanjutnya testing program, durationnya 1 hari, biaya per harinya 2.500.000, untuk kalau digabungkan tetap 2.500.000. Selanjutnya instalasi software dengan duration 3 hari, biaya per harinya 10.166.666 perak, kalau digabungkan menjadi 30.500.000. Selanjutnya ada training client dengan duration 1 hari, biaya per harinya yaitu 2.500.000, kalau digabungkan tetap 2.500.000. Yang terakhir yaitu maintenance dengan duration 2 hari, biaya per harinya 6.250.000, kalau digabungkan menjadi 12.500.000. Total dari semua budget ini kalau ditotalkan menjadi 86 juta. Selanjutnya manajemen sumber daya, bisa kita lihat di sini ada tabel struktur yang berperan dalam manajemen proyek ini. Yang pertama, project manajernya adalah Alfian Febriansyah, sistem analisnya Rizky Maulana, database analisnya Anis Ika Azahra, programmernya Anastasia Gabriela, administrationnya Abner Oktanzenar. Selanjutnya RAM atau penyimpanan. Di tabel tersebut terdapat nama stakeholder, early project atau bisa disebut awal project, middle project atau bisa disebut pertengahan project, dan ended project bisa disebut akhir project. Di sini bisa kita lihat yaitu R dan P, artinya adalah R responsible organizational unit, untuk P performing organizational unit. Selanjutnya RAM yang berkaitan dengan stakeholder. Di tabel tersebut terdapat huruf-huruf S, A, P, I, R. S artinya sign of recruit, A artinya accountable, P artinya participant, R artinya review recruit, dan I artinya input recruit. Selanjutnya ada resource usage. Tabel tersebut yaitu resource atau waktu bekerja yang sudah ditentukan menggunakan berapa jam dan berapa hari. Untuk Rizky Maulana, sistem analis menggunakan waktu 5 hari di bulan Maret dari tanggal 27 hingga 31 Maret menggunakan waktu 45 jam. Selanjutnya untuk Anis Ika Azahra, database analis menggunakan duration 5 hari dengan keterangan bekerja untuk bulan April dari 1 sampai 17 April menggunakan 45 jam. Selanjutnya untuk Anastasia Gabriela, programmer menggunakan duration 11 hari dengan keterangan bekerja di bulan April dari tanggal 1 hingga 17 menggunakan waktu 99 jam. Untuk Abner Oktanzenar di bagian administration dengan duration 1 hari dengan keterangan bekerja di bulan April dari tanggal 1 hingga 17 April menggunakan waktu 9 jam.
Selanjutnya ada manajemen komunikasi. Bisa kita lihat di sini di tabel tersebut terdapat seperti hard copy, email, ponsel, dan lain-lainnya. Untuk hard copy dibutuhkan untuk membantu mempermudah pekerja dalam bekerja. Untuk ponsel untuk memberikan informasi dengan cepat dan mudah. Untuk email kita menggunakan ini penting agar pekerja mengerjakan dengan baik. Untuk meeting salah satu yang diperlukan untuk membicarakan pekerjaan secara langsung. Untuk tabel tersebut stakeholder pertamanya yaitu project manager dengan dokumen name-nya laporan bulanan, dokumen formatnya soft copy dan meeting. Untuk kontak personnya Alfian Febriansyah, untuk due-nya awal bulan. Selanjutnya analisa dan desain sistem, dokumen name-nya laporan bulanan, dokumen formatnya hard copy dan meeting, kontak personnya Anis Ika Zahra, untuk due-nya awal bulan. Selanjutnya desain aplikasi, dokumen name-nya laporan bulanan, untuk dokumen formatnya email, kontak personnya Anis Ika Zahra, due-nya awal bulan. Selanjutnya programming, untuk dokumen name-nya laporan bulanan, dokumen formatnya soft copy, kontak personnya Anastasia Gabriela, due-nya awal bulan. Selanjutnya ada testing program, laporan bulanan, soft copy dan meeting, kontak personnya Anastasia Gabriela, due-nya awal bulan. Selanjutnya instalasi software dengan dokumen name, laporan bulanan, dokumen formatnya soft copy, kontak personnya Rizky Maulana, due-nya awal bulan. Lalu yang terakhir ada training client, dokumen name laporan bulanan, dokumen formatnya yaitu hard copy, kontak personnya Abner Oktanzener, due-nya 17 April 2022. Adapun kata kunci yang pertama yaitu excellent, lalu yang kedua adequate, yang ketiga inappropriate. Seberapa baik media cocok untuk masalah ini? Untuk hard copy, ponsel, email, dan meeting. Pengecekan sistem untuk hard copy 2, ponselnya 3, emailnya 1, meetingnya 1. Untuk mengatasi perilaku negatif, hard copy-nya 2, ponselnya 1, emailnya 3, meetingnya 1. Untuk pertanyaan informasi, hard copy 3, ponsel 2, email 1, meeting 1. Selanjutnya ada matriks manajemen harapan. Untuk keberhasilan manajemen harapan ini kami memberikan ada 3 pernyataan yaitu cakupan, waktu, dan biaya. Yang pertama cakupan dengan prioritas 2, harapannya pernyataan ruang lingkup dengan jelas mendefinisikan persyaratan wajib dan persyaratan opsional. Untuk pedoman fokus pada pemenuhan persyaratan wajib sebelum mempertimbangkan yang opsional. Untuk waktu prioritasnya 1, harapan tidak ada pemberian dalam tanggal penyelesaian proyek. Setiap tanggal waktu utama harus dipenuhi dan dijadwalkan sangat realistis. Untuk pedoman, sponsor proyek dan manajer program harus diberitahu jika ada masalah yang mungkin mempengaruhi tujuan jadwal pertemuan. Untuk biaya prioritasnya 3. Untuk harapannya, proyek ini sangat penting bagi organisasi. Jika Anda dapat dengan jelas membenarkan kebutuhan, akan lebih banyak dana tersebut dapat disediakan. Selanjutnya, pedoman ada peraturan ketat pengeluaran proyek dan prosedur ekskalasi. Biaya sangat penting tetapi dibutuhkan kursi belakang untuk jadwal pertemuan dan kemudian ruang lingkup tujuan. Selanjutnya, manajemen komunikasi. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini ada tabel atau struktur yang menggunakan level high, medium, low. Untuk accommodating dan confrontation kami menggunakan level high. Untuk compromise kami menggunakan medium. Untuk forcing kami menggunakan low.
Apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah menghadapi masalah dengan serius dan saling bekerja sama menyelesaikan masalah. Apa itu kompromi? Kompromi adalah menyelesaikan kesepakatan yang beda untuk menjadi satu tujuan. Contoh, desain web yang berbeda. Apa itu smoothing? Smoothing adalah dapat menguatkan kesepakatan dan mensampingkan sementara perbedaan pendapat. Forcing itu apa? Forcing adalah ada pihak yang memegang dan ada pihak yang kalah. Kolaborasi adalah tim mulai bekerja sama, saling mempertahankan pendapat, dan menolak batasan-batasan yang ditentukan. Selanjutnya, ada tampilan awal aplikasi. Ini adalah tampilan awal aplikasi kami, yaitu Picodio. Jika kalian membuka website atau aplikasi Picodio, maka tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Picodio-nya. Lalu jika sudah mendaftar, silahkan mengetik ID dan password. Jika ada kesalahan atau error, maka akan diberitahukan, yaitu pada foto kedua ada tulisan ID atau password tidak sesuai. Itu dikarenakan password atau ID yang salah atau kurang atau tidak sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Jika belum didaftarkan, maka seperti gambar yang di sebelah ketiga ini, jika kalian pencet create yang di bawah ini itu, maka tampilannya akan seperti foto yang ketiga. Kalian bisa mengisi nama depan, lalu nama belakang, mengisi email kalian, lalu mengisi nomor telepon kalian, membuat password. Jika sudah semua diisi, kalian isi kotak itu dengan checklist, lalu pencet create, maka akan daftar. Lalu kalian bisa langsung sign in melalui foto yang pertama ini. Kalian masukkan ID tersebut, lalu masukkan password, langsung masuk sign in. Di sini juga ada RBS-nya atau Risk Breakdown Struktur. Project risk-nya disalurkan technical, eksternal, organisasional, project management. Untuk technical, menurun requirement, teknologi, complexity. Untuk eksternal, turun ke regulatory, market, customer. Untuk organisasional, turun ke project dependence, resource, funding, dan precision. Untuk project management, turun ke estimating, planning, controlling, dan communication. Dan dilanjutkan oleh Rizky Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. NPM saya 202043501346. Baik, di sini ada risk ID yang pertama. Resikonya pendefinisian ruang lingkup kurang baik oleh user. Risk impact-nya 4, probability-nya 4, dampak pada proyeknya terhambat proyek dan dapat mengacaukan jadwal yang dibuat. Area risikonya inisiasi. Yang kedua, perkiraan waktu yang tidak tepat. Risk impact-nya 4, probability-nya 4, dampak pada proyeknya meningkatkan pembayaran dan rendahnya kualitas implementasi. Area resikonya perencanaan. Yang ketiga, ada terdapat resiko yang belum teridentifikasi. Risk impact-nya 3, probability-nya 4, dampak pada proyeknya terhambat proyek dan meningkatnya kegagalan proyek. Area resikonya perencanaan. Baik, lanjut.
Dan di sini ada dampak risk metriknya. Risk 1, risk 2, risk 6, sorry. Di sini ada dampak risk metrik. Di high ada risk 1, risk 2, dan risk 6. Di mediumnya ada risk 3, risk 4, risk 7, risk 8, dan risk 9. Di low-nya ada risk 5. Rencana manajemen pengadaan. 1. Menyusun perencanaan pengadaan. 2. Identifikasi kebutuhan. 3. Penetapan jasa atau proyek. 4. Cara pengadaan jasa atau proyek. 5. Jadwal pengadaan jasa atau proyek. 6. Anggaran pengadaan jasa atau proyek. 7. Rencana umum pengadaan. In-house atau outsource. Untuk perihal ini tentu saja kita memilih in-house karena keuntungan membuat tim internal sendiri adalah sudah dimengerti dan memahami misi, visi, dan tujuan. Untuk vendor yang ditujunya, untuk vendor ini kami menunjukkan terutama yang membuat aplikasi untuk mengikut sertakan terhadap proyek ini. Karena apabila terjadi kendala, tempat, dan sebagaimananya, pastinya kita butuh wewenang untuk melakukan pembenaran akan suatu proyek. Stakeholder. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, sekelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan aktivitas dan hasil dari suatu proyek. Dan di sini ada table stakeholder dan stakeholder analis. Bisa kita lihat di situ ada nama rekan kerja kami. Di sini ada Alfian sebagai project manager, Anis Ika Azahra analis sistem, Anis Ika Azahra sebagai analis database, Anastasia Gabriela sebagai programmer, Anis Ika Azahra sebagai web designer. Di sini ada keunggulan dari Anis Ika Azahra. Potensial manajemennya, Anis Ika Azahra paham sekali tentang perancangan atau pembuatan website yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan membuat kita mengikuti sistem dengan mudah. Alfian Febriansyah sebagai suportif di perusahaan kami. Alfian Febriansyah mampu memastikan semua berjalan secara efektif dan efisien sesuai strategi bisnis perusahaan dan akan memberi saran atau rekomendasi kepada pengusaha, manajemen, atau klien tentang perangkat lunak apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir di sini ada Anastasia Gabriela. Anastasia Gabriela sangat dibutuhkan karena programmer ini kunci keberhasilan dari sebuah website yang dibuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.